Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari tentang cermin dan lensa. Yang pertama kita bahas yaitu cermin. Cermin adalah suatu benda dengan permukaan yang memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya. Cermin terbagi tiga, yaitu yang pertama cermin datar, kedua cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Cermin datar adalah kaca yang salah satu permukaannya datar atau rata dan permukaan yang lain dilapisi logam perak. Sifat-sifat cermin datar yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Bayangan bersifat tegak dan maya, berada di belakang cermin. Arah kiri dan kanan bangun berlawanan dengan bendanya. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi yang paling sering kita lihat pada cermin cekung adalah pada lampu senter. Sifat bayangan pada cermin cekung yang pertama, maya artinya berkas cahaya tidak melewati bayangan. Yang kedua, tegak atau tidak terbalik. Ketiga, semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangannya semakin besar. Yang keempat, semakin jauh benda dari cermin cekung, maka semakin jauh pula bayangan dari cermin cekung. Adapun rumus yang biasa digunakan pada cermin cekung yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. F sama dengan jarak fokus, S sama dengan jarak benda dari cermin, dan X aksen sama dengan jarak bayangan. Rumus lain yang biasa dipakai yaitu untuk mencari perbesaran bayangan pada cermin cekung. Kita pakai rumus M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. S sama dengan jarak benda dari cermin, X aksen sama dengan jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, dan H adalah tinggi benda. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Lihat gambar 1 ya. Yang kedua, sinar yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lihat gambar 2. Yang ketiga, sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Lihat gambar 3. Kita lihat contoh soal tentang cermin cekung berikut ini. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan bayangan yang dibentuk, nyatakan sifatnya, dan buat gambar diagram sinarnya. Kita jawab, diketahui jarak benda atau S sama dengan 10 cm. Jarak fokus cermin sama dengan 6 cm. Ditanyakan jarak bayangan atau X aksen, sifat bayangan, dan gambar diagram. Penyelesaiannya, untuk menentukan jarak bayangan kita pakai rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F-nya, F-nya adalah 6, maka 1/6 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen yang ditanyakan. Lalu samakan penyebutnya, jadi penyebutnya 30, pembilangnya 5 dikurang 3. Hasilnya S sama dengan 30/2, jadi sama dengan 15 cm. Jadi jarak bayangan adalah 15 cm. Untuk perbesaran bayangan kita pakai rumus S aksen per S sama dengan 15 dibagi 10, hasilnya 1,5. Jadi perbesaran bayangannya 1,5 kali. Lalu gambar diagramnya kita letakkan bendanya di depan titik fokus karena benda berada pada 10 cm sedangkan titik fokus pada 6 cm. Jadi benda berada di depan titik fokus. Dari 3 sinar istimewa kita pakai 2 sinar istimewa untuk membentuk diagram sinar. Kita pakai sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus.
Kemudian kita pakai sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu kita tentukan gambar bayangan berdasarkan perpotongan garis. Maka diperoleh hasil bayangan yang diperoleh bersifat nyata karena berada di depan cermin cekung. Bentuknya terbalik dan diperbesar. Cermin yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung adalah kebalikan dari cermin cekung. Jika cermin cekung permukaan pantulannya melengkung ke dalam, maka cermin cembung permukaan pantulannya melengkung keluar. Adapun sifat bayangan pada cermin cembung yaitu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Adapun rumus yang biasa digunakan pada cermin cembung sama dengan rumus yang digunakan pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Lihat gambar 1. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lihat gambar kedua. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali dengan lintasan yang sama. Lihat gambar 3. Pembahasan berikutnya yaitu lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau bidang lengkung dan bidang datar. Lensa terbagi dua, yaitu lensa cembung atau konveks dan lensa cekung atau konkav. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Nama lain dari lensa cembung yaitu konveks atau lensa positif. Jenis-jenis lensa cembung terbagi tiga, yaitu lensa cembung datar, lensa cembung cekung, dan lensa cembung-cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yaitu sinar datang menuju lensa sejajar sumbu utama. Lensa akan dibiaskan melalui titik fokus aktif atau f1 lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif atau f2 lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama lensa. Sinar yang ketiga yaitu sinar datang menuju lensa melalui titik pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Sinar-sinar istimewa tadi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikutnya yaitu lensa cekung. Lensa cekung adalah kebalikan dari lensa cembung, yaitu bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Nama lain dari lensa cekung yaitu lensa konkav atau lensa negatif. Jenis-jenis lensa cekung juga ada tiga, yaitu lensa cekung-cekung, lensa cekung datar, dan lensa cekung cembung. Adapun sinar-sinar istimewa pada lensa cekung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus aktif. Sinar yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Rumus-rumus yang digunakan pada lensa sama dengan rumus yang digunakan pada cermin. Namun ada satu rumus yang menjadi ciri khas lensa yaitu menghitung kekuatan lensa atau P. Kita pakai rumus P sama dengan 1/F. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.